Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya baik, kita bersyukur buat kesempatan malam hari ini kembali kita dapat ada di rumah Tuhan dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi. Tadi pagi kita sudah bicara tentang pujian dan penyembahan, tentang bagaimana sikap orang percaya di dalam pujian dan penyembahan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Dan siapa saja yang harus memuji Tuhan? Nah, saat ini mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 147. Tadi pagi kita melihat di dalam Mazmur 150. Kita mundur ke Mazmur pasal 147 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Amin. Ya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik dan indah, dan setiap orang percaya, bahkan setiap manusia layak untuk memuji Tuhan. Kali ini kita akan melihat tentang bagaimana pujian dan penyembahan itu membentuk kehidupan kita. Memuji Tuhan itu baik, saudara, bagi kita. Tentu ada manfaat bagi diri kita sendiri. Kalau tadi pagi kita belajar bahwa memuji Tuhan itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Karena kebesaran Tuhan, karena keagungan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, tapi karena kita telah menerima banyak hal dari Tuhan. Kita telah menerima banyak hal yang tidak dapat diberikan oleh siapapun di muka bumi ini bagi kita. Yaitu yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Tidak bisa diberikan oleh siapapun, tidak bisa diusahakan oleh siapapun. Karena itulah kita memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi dalam pujian dan penyembahan itu juga bermanfaat, bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita secara pribadi. Memuji Tuhan itu juga berguna bagi pertumbuhan, perkembangan jiwa, rohani, juga jasmani kita, saudara. Dikatakan juga memuji Tuhan itu hal yang indah, indah di hadapan Tuhan. Tuhan begitu senang, begitu bergembira ketika melihat orang-orang memuji Tuhan. Itu sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dan tentu saja setiap manusia, setiap kita orang percaya terutama, kita semua layak untuk memuji Tuhan. Kita semua pantas untuk memuji Tuhan. Tidak ada orang yang tidak layak untuk memuji Tuhan. Jangan ada orang yang beranggap, aduh saya orang berdosa, saya banyak buat salah sama Tuhan, tidak layak untuk saya datang menyembah Tuhan. Oh tidak, saudara. Semua orang layak untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal tentang apa kebaikan kita atau apa kebaikan dari memuji dan menyembah Tuhan. Apa manfaatnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pujian dan penyembahan itu adalah korban. Kadang-kadang kita berpikir korban itu ya waktu, ya tenaga, ya pikiran, uang, materi, sesuatu yang terlihat lah. Tapi tahukah kita bahwa salah satu korban yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah pujian,
adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Biasanya pujian itu mengandung ucapan syukur. Ya. Kita melayani Tuhan dengan pujian untuk semua berkat, untuk semua anugerah, untuk semua pertolongan, kelimpahan, keuntungan, kebaikan yang kita terima daripada Tuhan. Tapi korban pujian atau pujian sebagai korban itu adalah hal yang berbeda. Kadang-kadang pujian itu tidak bisa mengalir begitu saja, saudara. Kalau orang lagi senang itu tidak usah suruh dia menyanyi, ya kan? Tapi tidak ada orang marah-marah, jengkel, emosi itu terus dia menyanyi itu. Kalau orang lagi terima berkat, hidupnya diberkati, wah itu lantunan-lantunan nada indah itu keluar begitu saja. Ya. Tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa, dia keluar dengan sendirinya. Tetapi tidak semudah itu, saudara. Ketika kita ada dalam keterpurukan, kita ada dalam persoalan, kita ada dalam masalah, ya. Lalu kita memuji Tuhan. Wah, itu tidak bisa mengalir begitu saja, saudara. Ya, tidak bisa. Korban pujian itu adalah persembahan kita kepada Tuhan pada saat sepertinya kita tidak bisa memuji Tuhan. Korban pujian adalah persembahan kita kepada Tuhan di saat kita melihat seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Saat kita melihat seolah-olah Tuhan mengabaikan semua doa-doa kita. Di saat kita kecewa, di saat kita marah, saat itulah ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, disebut itu sebagai korban. Di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 34, ayat yang kedua, Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu, saya ini tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan Daud ya. Wah, itu perjalanan yang sulit, sangat sukar, saudara, ya, sangat sukar. Justru sejak dia diurapi menjadi raja Israel, sejak saat itulah dia mulai menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Sampai suatu saat ketika supaya dia jangan dihukum, jangan ditangkap, dia pura-pura seperti orang gila. Ini bukan orang biasa, saudara, ini pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengalahkan Goliat dan ribuan tentara Filistin. Tapi Tuhan membawa dia sampai saat di mana dia harus, bayangkan, harus seperti orang gila. Alkitab katakan dia punya air liur tuh meleleh. Pokoknya kayak orang gila gitu. Rambut dipenuhi dengan debu. Tapi melewati masa yang seperti itu pun, Daud katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Daud bukan orang yang cuma tahu bicara, tapi dia bicara karena dia mengalaminya. Dia bersaksi dari sesuatu yang sudah dia alami. Tidak mudah, saudara, tidak mudah. Sementara sebenarnya dia punya kekuatan. Dia punya kesanggupan, kemampuan untuk melawan Saul. Tapi dia tidak menggunakan itu. Malah dikatakan dia menetapkan hatinya untuk memuji Tuhan di segala waktu.
Tidak peduli apapun musim kehidupan yang dialami. Ini sulit saudara, sulit. Ketika kita menetapkan saya mau memuji Tuhan kapanpun. Saya mau menyembah Tuhan kapanpun. Lalu datang masa yang sukar, masa yang sulit. Waduh, ya, tidak mudah. Tidak mudah. Banyak kali kita hanya bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa harus saya yang alami ini? Tuhan kemana dirimu? Tuhan apakah engkau dengar doa-doaku? Seringkali itu yang keluar. Pertanyaan-pertanyaan. Kekecewaan-kekecewaan. Tapi mari kita belajar untuk seperti Daud. Dia menetapkan hatinya untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan. Dia katakan dalam segala waktu puji-pujian tetap ada di dalam mulutku. Ini tidak menjadi jaminan bahwa kita akan lolos melewati segala tantangan, tidak. Tapi justru ini mengingatkan kita untuk belajar bahwa setiap tantangan yang kita lalui itu adalah proses yang Tuhan izinkan dan kita harus bersyukur di dalam proses itu, saudara. Amin. Harus bersyukur. Karena mujizat itu tidak pernah terjadi di dalam ruang hampa. Mujizat itu tidak pernah terjadi tanpa sebab. Pertolongan Tuhan yang kita saksikan itu tidak pernah terjadi tanpa alasan. Selalu ada proses yang mendahuluinya. Selalu ada tantangan yang mendahuluinya. Baru kita alami mujizat Tuhan itu. Baru kita alami kedahsyatan Tuhan itu. Tapi kalau mau disuruh pilih, siapa yang mau dengan sengaja masuk di dalam proses yang sulit itu? Karena itu kalau kita diizinkan Tuhan melewati proses, melewati kesukaran, kesulitan, tantangan, apapun bentuknya saudara. Mari kita bersikap dengan benar untuk memuji Tuhan, karena itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk melawat kehidupan kita. Itu bagian dari cara Tuhan untuk menjamah hidup kita. Bagian dari cara Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bagian dari cara Tuhan untuk memberkati kita, saudara. Ayub, di dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 20. Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Ayub bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan saat Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tapi Ayub juga bisa memuji dan menyembah Tuhan saat Tuhan mengambil semuanya daripadanya. Wah, ini suatu kualitas rohani yang luar biasa, saudara. Ini suatu kualitas rohani yang patut kita teladani. Manusiawi kalau kita kecewa, kalau kita marah, tapi jangan itu menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan itu mempengaruhi sikap batin kita kepada Tuhan, penghormatan dan penghargaan kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah, Dia yang berdaulat atas kehidupan setiap manusia, saudara. Tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan. Tidak ada yang terlalu tinggi untuk Tuhan rendahkan, saudara. Tidak ada yang terlalu rendah juga untuk bisa Tuhan tinggikan.
Jangan melihat hidup kita hari ini saja, tapi mari lihat hidup kita di masa depan. Kalau kita mau terus setia, terus berjuang untuk menata hati dan jiwa kita, saya mau terus memuji Tuhan, apapun yang terjadi. Kita akan lihat berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dan inilah yang disebut sebagai korban pujian. Inilah pujian dan penyembahan yang membentuk sikap hati kita, yang membentuk kualitas diri kita. Paulus dan Silas ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka tidak hanya duduk bercerita, tanganga, ais botol bikin apa leo. Sudah di dalam sini nih. Selesai sudah. Tidak bisa apa-apa lagi. Tamat sudah kita punya pelayanan. Oh tidak, saudara. Alkitab katakan mereka memuji, menyembah Tuhan sepanjang malam. Apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang luar biasa. Tuhan menggoncangkan penjara itu. Semua kunci-kunci sel terbuka. Saudara lihat bagaimana kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Bukan cuma pada saat dia di luar penjara, dia dalam keadaan bebas. Tapi dalam keadaan yang terbelenggu pun tidak bisa menahan mereka untuk memuji Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang sulit. Hanya sekedar untuk melihat apakah kita mau memuji Tuhan. Apakah kita punya hati untuk terus menyembah Tuhan dalam situasi yang sulit, saudara. Yang kedua, pujian dan penyembahan itu membuat kita menjadi rendah hati. Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu, memuji Tuhan itu artinya meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Pujian yang tulus itu hanya bisa lahir dari orang-orang yang punya kerendahan hati. Orang yang tinggi hati, sombong, congkak, pongah, tidak mungkin bisa memuji dengan tulus. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa memberikan pujian-pujian yang tulus. Entah itu kepada manusia atau kepada Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, dia pasti mampu untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Dia pasti mampu untuk memuji Tuhan dengan segenap yang dapat dia lakukan, saudara. Kalau orang punya kerendahan hati. Dan Alkitab katakan, Tuhan itu berkenan kepada umat-umatnya. Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati. Mari kita membangun terus pujian-pujian kita kepada Tuhan. Karena kita sadari atau tidak, di dalam kita memuji Tuhan, kita sedang membawa diri kita ke tempat yang lebih rendah. Kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, otomatis kita merendahkan diri. Ketika kita meninggikan diri, otomatis di sisi yang lain kita merendahkan Tuhan. Tuhan, satu dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Tuhan melawan, Alkitab katakan Tuhan melawan orang-orang sombong itu. Tuhan melawan orang-orang congkak. Karena orang-orang yang seperti ini sulit untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita belajar dalam kitab Daniel bagaimana Tuhan merendahkan Nebukadnezar.
Tuhan merendahkan serendah-rendahnya. Alkitab katakan sama seperti binatang direndahkan. Supaya dia bisa mengakui hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita sadari atau tidak, Tuhan merendahkan kita untuk membuat kita sadar siapa yang harus ditinggikan, saudara. Siapa yang harus diagungkan, siapa yang harus dipuji. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam surat 2 Korintus, dia bilang, Tuhan menaruh duri di dalam daging. Dari setiap penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa itu. Mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Paulus. Dia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Melihat apa yang ada di dalam sorga. Itu suatu karunia yang luar biasa. Bisa naik ke sorga itu. Itu ada pendeta yang baru meninggal itu sering turun naik sorga, ya. Pendeta Pariaji itu, ya. Dia khotbah, saya baru sampai dari sorga nih. Habis minum teh dengan Tuhan, ya. Saya juga bingung, ini orang bisa. Paulus itu kalau saudara baca, dia tidak bilang dirinya, saudara. Dia bilang aku mengenal seseorang 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Tapi orang ini diangkat oleh Tuhan ke tingkat yang ketiga dari langit. Paulus tidak sebut dirinya sendiri, saya Tuhan angkat, tidak. Tuhan bilang ada seorang. Bagaimana rendah hatinya Paulus itu. Tapi itu pun Paulus katakan, untuk menjaga dia tetap rendah hati, Tuhan taruh utusan iblis di dalam dirinya. Yang menjadi duri di dalam daging. Supaya dia belajar untuk merendahkan diri. Karena itu Paulus berkesimpulan bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kulah, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Jangan tunggu sampai Tuhan merendahkan kita, saudara. Jangan tunggu sampai Tuhan membawa kita ke tempat yang sangat sulit. Baru kita mau menyadari, oh iya. Ternyata Tuhanlah yang layak untuk disembah. Tuhan memperhatikan doa dari orang-orang yang rendah hati, saudara. 2 Tawari. 2 Tawari pasal 7. Ayat yang ke-14. 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ya. Kalau umat-umatku yang di atasnya namaku disebut, mereka mau merendahkan diri. Merendahkan diri. Mereka mau berdoa, mereka mau berseru memanggil namaku. Aku akan datang memulihkan keadaan mereka. Saudara, kalau saudara membutuhkan pemulihan, pertolongan daripada Tuhan, mungkin doa-doa kita sudah terlalu banyak. Tapi mari kita memperbanyak pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menambah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam pujian itu kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, pujian dan penyembahan adalah tanda bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Daud itu orang yang suka memuji Tuhan. Dan itu mempengaruhi seluruh kehidupannya, saudara. Pujian-pujian yang dia naikkan bukan hanya sekedar di bibir, bukan hanya sekedar di mulut, tapi pujian-pujian itu menyerap,
terserap masuk di dalam jiwanya, terserap masuk di dalam pikiran-pikirannya. Sehingga itu keluar di dalam sikap-sikapnya, keluar di dalam perkataan-perkataannya, keluar di dalam tindakan-tindakannya, saudara. Dia bukan cuma sekedar memuji Tuhan karena dia suka menyanyi. Tidak. Tapi dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan dan menghidupi pujian-pujian itu. Sehingga pujian-pujian itu mengubah hidupnya. Membuat dia orang yang tahu menghormati, menghargai Tuhan. Dan tentu saja ya, penghormatan dia kepada Tuhan itu terlihat dari bagaimana dia menghormati orang lain. Dari bagaimana dia menghargai orang-orang yang lain. Di dalam dia menghadapi Saul. Kalau kita mau lihat, Daud tidak salah. Tidak satu kali pun dia melakukan kesalahan kepada Saul. Bahkan dia terlalu banyak membantu Saul. Tetapi apa yang Saul lakukan? Kita semua tahu. Saul mengejar dia habis-habisan. Kalau mau ikut hati kita, perasaan kita. Apalagi Daud seorang yang punya kekuatan, punya kesanggupan, punya kemampuan. Waduh. Itu kita mungkin tidak hitung 3 untuk kita balas itu. Ada orang tidak membalas bukan karena tidak mampu, saudara. Karena takut. Karena kita tidak mau membalas bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita takut. Tapi Daud dia tidak membalas, bukan karena dia tidak sanggup. Dia lari keliling Israel itu. Dari satu gunung ke gunung yang lain. Dari satu goa ke goa yang lain. Apakah karena dia takut? Tidak. Karena dia sangat menghargai dan menghormati Saul. Luar biasa, saudara. Luar biasa apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang tahu memuji Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Kita semua tahu cerita ini. 1 Samuel pasal yang ke-26. Kisah ketika Saul mengejar Daud. Lalu saking capeknya mengejar Daud, mereka berkemah di suatu padang belantara. Dan Daud dengan pengawal-pengawalnya, dengan tentaranya. Tentaranya bilang, Abner, dia bilang kepada Daud, ayat 7, datanglah Daud dengan Abisai pada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Saudara lihat ya. Ada cara pandang yang berbeda. Ada cara pandang yang berbeda. Bagi orang-orang yang tidak tahu merendahkan hati, merendahkan diri, tidak tahu menyembah Tuhan, yang mereka andalkan adalah kekuatan mereka. Yang mereka andalkan adalah kemampuan diri sendiri. Abisai bilang, aduh ini orang ada tidur nih. Dia bangun pun saya bisa kasih kala dia. Apalagi dia ada tidur. Tidak usah tikam 2-3 kali. 1 kali saya selesai dia. Cepat saja ini. Dan penderitaanmu akan segera berakhir. Dan inilah kehendak Tuhan. Saudara lihat ya. Orang bisa bilang kehendak Tuhan itu. Siapapun bisa bilang ini kehendak Tuhan. Hati-hati saudara. Karena tidak semua hal-hal yang baik di dalam mata jasmani itu kehendak Tuhan. Bagaimana sikap Daud?
Ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ini cara pandang orang yang tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang tahu memuji, menyembah Tuhan. Oh jangan. Sejahat-jahatnya dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Daud tidak mau membunuh Saul. Bukan karena dia takut kepada Saul, tapi karena bagi dia Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Seringkali kita melihat sepertinya orang-orang yang diurapi Tuhan ini para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang kadang-kadang menunjukkan karakter yang tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tapi mari kita punya sikap seperti Daud. Kalau kita tahu menghormati, menghargai Tuhan, maka kita pun tahu menghormati, menghargai orang yang diurapi Tuhan. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya. Daud katakan apa? Ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oh itu urusannya Tuhan. Bagaimana hidupnya nanti itu urusan Tuhan. Bukan urusan saya. Urusan saya adalah menghargai dan menghormati orang yang apapun ceritanya, dia masih Raja Israel. Dia adalah Raja Israel. Daud ini sudah diurapi menjadi raja, saudara. Tapi dia tetap menghormati Saul sebagai Raja Israel. Sampai nanti waktunya Tuhan yang akan beracara dengan Saul. Wah, ini suatu sikap yang sangat luar biasa, saudara. Yang kita semua perlu pelajari. Saya pun sebagai hamba Tuhan perlu banyak belajar. Karena itu mari kita membangun sikap hidup kita untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita menjadi rendah hati. Kita menjadi tahu merendahkan diri kita. Kita menjadi tahu memuji, memuliakan Tuhan. Kita tahu untuk menghormati Tuhan dan menghormati semua orang, siapapun dia yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.